Cara cerdas menghidupkan lahan mati. Para petani tentu sudah pernah merasakan sendiri bahwa setiap lahan punya karakter dan tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Ada lahan yang sejak awal tampak subur, tanaman tumbuh cepat, hijau dan sehat. Tapi ada juga lahan yang meskipun sudah dipupuk, hasilnya tetap kurang maksimal. Perbedaan tingkat kesuburan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kandungan unsur hara di dalam tanah. Unsur hara ini ibarat makanan bagi tanaman. Semakin lengkap dan seimbang kandungannya, semakin baik juga pertumbuhan tanaman kita. Tapi bukan hanya soal unsur hara saja, kesuburan tanah juga sangat ditentukan oleh kehidupan mikroba di dalamnya, termasuk diantaranya bakteri dan jamur yang punya peran sangat penting dalam membantu tanaman menyerap nutrisi. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas salah satu jenis jamur yang patut para petani kenali, yaitu jamur mikoriza. Jamur ini istimewa karena mampu bersimbiosis dengan akar tanaman. Artinya, jamur menempel pada akar dan membentuk jaringan yang membantu akar memperluas jangkauan penyerapan unsur hara, terutama unsur fosfor yang sulit larut dalam tanah. Dengan adanya jamur ini, tanaman jadi lebih mudah menyerap fosfor dan unsur hara penting lainnya. Alhasil, pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur, batang lebih kokoh, daun lebih hijau, dan hasil panen pun berpotensi meningkat. Menariknya lagi, jamur ini juga membantu menjaga struktur tanah tetap gembur dan sehat. Karena akar tanaman yang bersimbiosis dengan jamur ini akan menghasilkan senyawa tertentu yang membantu merekatkan partikel tanah sehingga tanah tidak mudah rusak atau keras. Jamur mikoriza itu sejatinya sudah ada dan menyebar secara alami di sebagian besar tanah di alam terbuka, terutama di lahan yang masih alami, misalnya hutan, tegalan, semak belukar, tanah yang jarang digarap secara intensif dengan pupuk kimia atau pestisida berat. Karena mikoriza termasuk jenis jamur yang hidupnya sangat tergantung pada akar tanaman inang. Di alam, akar-akar tanaman liar seperti rumput, pohon, perdu, bahkan ilalang biasanya sudah bersahabat dengan mikoriza. Koloni mikoriza ini secara alami tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan menempel di akar-akar tanaman tersebut. Sumber mikoriza di alam itu ada pada beberapa bagian berikut. 1. Akar tanaman liar atau tanaman hutan. Di akar-akar tanaman inang alami ini biasanya sudah terdapat spora mikoriza yang aktif. Kalau kita ambil sebagian tanah di sekitar akar tanaman tersebut, biasanya tanah itu sudah mengandung mikoriza. 2. Lapisan tanah bagian atas atau topsoil. Bagian tanah paling atas 5-10 cm di hutan atau tegalan biasanya kaya akan spora mikoriza dan bahan organik. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bibit awal jika ingin mengembangbiakan mikoriza sendiri. 3. Serasah daun dan ranting yang membusuk. Di bawah pohon, terutama pohon yang sudah lama tumbuh, lapisan serasah yang membusuk seringkali mengandung jaringan jamur mikoriza. Setelah Anda paham dari mana sumber jamur mikoriza dari alam, berikutnya yang penting Anda pahami tanaman apa saja yang akarnya dapat bersimbiosis baik dengan mikoriza. Secara umum, sebagian besar tanaman berbunga dan tanaman berbiji terbuka memang bisa bersimbiosis dengan jamur mikoriza. Namun ada beberapa tanaman yang terkenal sangat cocok dan sering digunakan sebagai tanaman inang untuk mengembangbiakan mikoriza karena akarnya mudah ditempeli dan mendukung pertumbuhan mikoriza dengan baik. Berikut beberapa contohnya. Jagung, sorghum, rumput-rumputan, kacang-kacangan misalnya kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan tanaman kehutanan seperti akasia, sengon, jati, mahoni, dan tanaman perkebunan seperti kakao. Di alam, pohon-pohon ini sering menjadi rumah besar bagi berbagai jenis mikoriza. Kakao, Theobroma kakao, bisa bersimbiosis dengan jamur mikoriza, khususnya jenis mikoriza arbuscula, AMF, Arbuscular Mycorrhizal Fungi. Kakao umumnya berasosiasi dengan jamur mikoriza arbuscula dari genus Glomus, Aculalospora, Gigaspora, dan Scutellospora. Mereka hidup di akar tanaman dan membentuk struktur khusus untuk pertukaran hara. Manfaat simbiosis mikoriza untuk kakao meningkatkan penyerapan hara, terutama fosfor atau P, nitrogen atau N, magnesium, dan unsur mikro. Membantu tanaman tahan kekeringan karena memperluas jangkauan akar dalam mencari air. Melindungi dari patogen tanah seperti Phytophthora, penyebab busuk buah dan akar kakao. Meningkatkan pertumbuhan bibit kakao, mempercepat fase vegetatif.
meningkatkan produktivitas karena tanaman lebih sehat dan efisien menyerap nutrisi. Anda sudah paham sumber inukuran atau biang jamur mikorizа dan sudah paham juga tanaman apa saja yang akarnya cocok ditempeli jamur ini. Jadi jangan mengandalkan pupuk sebagai sumber unsur hara. Alangkah baiknya juga kita memperhatikan dan merawat kehidupan mikroba termasuk jamur mikorizа agar tanah kita tetap subur dan produktif dalam jangka panjang. Karena tanah yang subur bukan hanya hasil dari banyaknya pupuk, tapi juga hidupnya ekosistem mikroba di dalamnya. Lalu bagaimana pada lahan yang kurang subur? Apakah bisa diperbaiki atau ditingkatkan kesuburannya dengan pemberian jamur mikorizа? Jawabannya bisa sekali. Jamur mikorizа ini termasuk salah satu agen hayati yang sangat efektif untuk membantu memperbaiki kesuburan tanah, terutama lahan yang miskin unsur hara atau punya kandungan fosfor yang sulit diserap tanaman. Dengan menambahkan inokulum atau bibit jamur mikorizа ke dalam tanah, kita membantu akar tanaman membentuk hubungan simbiosis agar jadi punya jaringan tambahan yang membantu menyerap unsur hara lebih banyak dan lebih cepat. Lalu bagaimana caranya? Biasanya ada dua metode utama. Pertama, menggunakan inokulum siap pakai. Di pasaran sekarang sudah banyak dijual produk pupuk hayati atau biofertilizer yang mengandung spora mikorizа. Cara pakainya cukup sederhana. Campurkan inokulum ini ke media semai, misalnya tanah atau kompos, saat menanam benih atau bisa juga dibelikan langsung di sekitar perakaran tanaman saat tanam pindah. Yang penting, spora mikorizа harus kontak langsung dengan akar tanaman. Karena jamur ini hanya bisa berkembang jika ada tanaman inang. Ini sangat simpel, aplikasinya bisa di lubang tanam, ditaburkan merata, atau diaplikasikan sesaat setelah tanaman di lahan mulai hidup-hidup. Ini adalah cara cerdas untuk menghidupkan kembali lahan Anda. Jamur akan berkembang, begitu pula mikroba tanah. Secara berangsur-angsur tanah Anda akan hidup kembali dan kemudian tanah ini akan menghidupi tanaman yang ditanam di atasnya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi pertanian lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.